Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hak cerai itu diberikan oleh Allah kepada kaum pria. Karena wanita itu lembut. Wanita itu lembut, indah. Biasanya itu kalau punya masalah sedikit gak kuat, cerai saja bang, begitu loh. Kalau diai pusing lah dia. Itu artinya, makanya Allah Maha Kasih hak cerai tidak diberikan kepada kaum wanita, pria. Maka kaum pria yang gampang mencerai, gampang ngomong cerai itu kayak perempuan. Awas hati-hati, duduk kamu cerai lah. Ini laki-laki model apa itu, nggak punya kelebihan dia. Punya masalah sedikit aja ancamannya, awas kalau kamu tak cerai loh. Kok pakai ancaman-ancaman begitu? Naklukkan istri aja pakai ancaman cerai. Ya, sanjungan pun beres istri itu kan begitu. Nah, tidak diberikan kepada seorang wanita karena banyak wanita ini adalah dikit-dikit punya masalah itu langsung pisah saja. Langsung bang cerai saja. Nah, sebetulnya bukan perceraian yang diinginkan, cuman kalimatnya kalimat tajam. Makanya hei para suami, fahamlah. Untuk ini bahasa indah. Seorang istri itu kadang-kadang kalau ngomongnya kalimat cerai itu, lafadznya cerai itu maksudnya bukan cerai. Maksudnya abang yuk membuat perubahan gitu. Cuman kalimatnya cerai, terlalu buru-buru perempuan. Cerai saja kalau begini terus. Nah, padahal bukan itu maksudnya. Yuk berubah bang, masa kok gini terus, gitu loh. Paham ya para suami ya? Ini bahasa perempuan tuh gitu kadang-kadang berlebihan karena lembut orangnya. Ibu tidak usah marah bilang berlebihan. Kadang-kadang begini misalnya setiap ahad diajak jalan, kemana itu. Satu ahad, dua ahad saja suaminya sibuk sekali langsung main sih dikengkap, nggak pernah diajak kemana-mana. Baru 2 kali padahal. Sudah kayaknya nggak pernah kemana-mana. Ini biasa. Karena apa? Dia ungkapan cinta yang luar biasa, luapan cinta, kasih yang berlebihan. Di saat ternoda, terluka sedikit, akhirnya ngomong cerai saja, padahal dia nangis dia. Ada kok ada orang ngadep ke dasar seorang perempuan tuh marah, ngomongin suaminya begini-begini. Setengah jam saya tidak dikasih kesempatan ngomong. Baik terus. Baik selesai ibu. Iya bu ya maaf. Ibu punya nomornya suami? Dikasih. Dia mau ngapain? Saya akan ngomong kepada suamimu agar engkau dicerai. Ya saya kesini bukan maksudnya itu. Nah kan? Barusan tadi suaminya dia elek-elek, dia olok-olok dari awal akhir setengah jam. Giliran saya mau nelpon agar mencerai ngomong, maksud saya bukan begitu ya. Makanya sabar dulu ibu. Nah itu, jangan dikit-dikit ngomong cerai. Kalau suamimu perempuan kan cerai beneran. Untung suamimu laki-laki bener, enggak. Pikir dulu, ada anak, ada masa depan, ada ini sayang, langsung dirayu. Tapi kalau suaminya mau, ya ayo, berangkat ke pengadilan, cerailah. Ini adalah mukaddimah sebagai nasihat semuanya. Wahai kaum pria, jangan mudah main cerai. Cerai itu guyonannya jadi. Cerai guyonannya jadi, benerannya jadi. Nah, baik jika ada wanita ngomong begitu. Kalau begitu, yuk bang kita ke KUA tanda tangan saja. Atau bahasa lain, bang cerai aku. Kalimatnya iya. Maka itu adalah belum jatuh kalimat cerai yang terang-terangan. Belum jatuh kalimat cerai yang terang-terangan, tapi masuk jenis cerai yang kinayah. Tinggal ditanya suaminya tadi, bang, waktu abang ngomong iya tadi niat enggak? Gimana niat? Wong aku sayang banget sama kamu. Oh nggak jatuh cerai. Saya hanya ngiyai saja. Habis kamu serem banget sih. Oh iya alhamdulillah abang. Untuk abang sabar. Kalau abang iyanya niat kan cerai kita. Jadi itu adalah kinayah. Karena apa? Kalimat cerai yang tidak diucapkan langsung dengan kalimat engkau aku cerai. Tapi kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya engkau aku cerai, biarpun guyonan, merankan ada sebuah film dan engkau adalah istriku. Merankan tak tanya engkau istriku, aku cerai. Cerailah. Padahal guyonan. Jadi guyonannya adalah jadi. Tapi kalau kalimat tadi belum dianggap sebagai cerai kecuali diniatkan oleh sang suami, belum cerai. Tapi tetap harus waspada, hati-hati ya para wanita. Kami tahu Anda wanita, tapi tolong redam sedikit emosi-emosi gitu. Jangan dikit-dikit minta cerai. Baik. Kaum pria ingat harus paham kalimat permintaan cerai dari seorang wanita itu bahasanya lafadznya cerai, tapi sebelumnya isi maknanya adalah yuk kita membuat perubahan yang lebih indah. Itu saja kalimatnya cerai, tapi kita harus paham ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas suami Anda punya iman. Karena takut kalau sudah cerai berarti kan zina. Itu suami Anda punya iman. Dia istimewa, dia suami yang soleh. Dan Anda pun solehah insyaallah. Jadi begini, pernikahan Anda sudah jelas pasti adanya. Enggak perlu ragu, pernikahannya adalah sah. Sekarang kisah perceraiannya itu adalah dalam keraguan-raguan. Ragu artinya belum jelas. Tolaknya bukan soreh, bukan terang-terangan.
kinayahnya pun masih lupa, niatnya iya atau enggak, kalimatnya pun detailnya sudah enggak, maka Anda tidak usah pikirin itu semuanya. Maka tidak usah Anda pikirkan yang demikian itu. Jadi Anda tidak usah mikirkan itu, karena apa? Suami Anda sendiri juga tidak begitu ingat lafadznya. Kalaupun ingat lafadznya, niatnya juga nggak ada. Bahkan tadi malah ragu, ingat masih berpikir setelah itu, berpikir setelah itu nggak ada. Jadi itu adalah nggak usah dipikirkan, pernikahan Anda adalah sah, ya. Pernikahan Anda adalah sah dan nggak jadi masalah. Kemudian sehat tolak itu bahasanya adalah jelas. Saya tolak yang sore itu harus bahasa jelas, bukan ada akannya, bukan bahasa cerita, tapi bahasa mengajak bicara. Engkau, aku, cerai, begitu. Jelas itu. Nah, jelas. Kalau akan, tidak akan jatuh. Engkau akan, aku cerai, belum nggak jatuh. Belum. Ya? Enggak akan, berarti ada akan ini kapan? Sampai mati atau bagaimana? Kan tidak ada. Jadi harus jelas, engkau, aku cerai, atau dengan bahasa Arab, engkau, aku tolak. Seperti itu. Jadi harus jelas. Ya. Jadi Anda tidak usah ragu dalam hal semacam ini. Semoga Allah menjaga keluarga Anda, dan jangan itu was-was juga nanti bahaya. Cuma begini, kalau ingin hilang keraguan Anda, tapi nggak usah Anda melangkah ini kecuali memang ragunya amat parah. Anda sekarang datang kepada seorang kiai, ya kan, untuk menikahkan Anda pakai tahkim. Kalau tidak ada orang tua Anda wali, Anda serahkan Anda berdua menyerahkan pada seorang kiai, tolong nikahkan kembali saya. Kenapa? Ada keraguan. Tapi kalau tanpa itu juga sudah sah, tidak usah mikirin. Lalu kiai nanti menikahkan dengan dua saksi. Ada dua saksi, lalu, hei fulan, aku nikahkan kau dengan ini, selesai. Dengan mahar 100 rupiah. Setelah itu sudah nggak pikirkan masa lalu. Ini kalau memang, karena was-wasnya takut was-was parah suami Anda. Kalau was-was parah, lakukan ini. Nah, kalau memang was-wasnya adalah biasa, selesai dengan omongan kami. Terus apa dianggap sebagai talak satu, Bu ya? Sudah jatuh talak satu? Karena kan sekali waktu itu berbicaranya. Dan tidak diingat ya. Baik, intinya nggak usah ragu. Nggak jadi kok, kita nggak ngomong adatnya tolak. Cuman karena keraguan kan nggak bisa ditepis kecuali dengan suatu amat. Mestinya ya nggak ada, sudah. Jangan bicara gitu, ada talak. Kemudian setelah itu jaga. Jangan khawatir. Anda ini orang yang takut kepada Allah, insya Allah ya. Kemudian setelah itu jangan bicara tentang masalah pisah dan sebagainya. Kemudian juga hati-hati urusan masalah talak. Kemudian setelah itu biarpun hati-hati jangan sampai masuk wilayah was. Tanyakan kalau sudah ada ustadz di kiri kanan Anda yang Anda duga dia alim berkata tidak talak, ya sudah, jangan bingung lagi. Karena harus percaya. Apalagi Anda sudah bertanya kepada kami, harus percaya supaya Anda tidak tenang lagi. Kalau tidak ada artinya. Kalaupun Anda tidak percaya, nanti sama lagi ketemu yang lain juga ragu lagi. Sudah selesai, cukup. Kalau Anda bertanya pada seseorang, dia akan menjawab dengan ilmunya, dia tanggung jawab di hadapan Allah, karena dia tidak akan bohong, tidak akan menjerumuskan. Begitu. Kalau Anda ragu lagi, tanya lagi, bingung terus sampai kapan doanya. Ada orang seperti itu. Tanya ini karena nggak puas, tanya ini nggak puas, sampai saya mojong bingung tadi. Akhirnya kadang-kadang kalimatnya jadi rubah. Loh kok Ustaz ini jadi beda jawabannya? Nah ini jadi masalah. Cukup kalau Anda memang seperti Anda sampaikan, jawabannya seperti ini. Anda perlu tenang, tidak usah ragu lagi. Dan perlu tidak usah bertanya-tanya lagi. Nanti Anda masuk was-was yang lebih luas lagi. Seperti itu. Ya. Dan kalau misal ya ada yang mungkin pernah mengucapkan kalimat cerai atau talak begitu, cuma kan kata Buya tadi, seandainya ada tambahan akan saja, itu menjadi maknanya kan jadi nggak sore gitu, Buya. Bukan sore, karena belum akan. Nah, cuma gini Buya, dia kayak pernah menyebut kalimat cerai atau talak, tapi apakah ada akan atau enggaknya tuh dia lupa Buya. Nah ini misalnya kalau sudah seperti ini diambilnya gimana? Selagi dia lupa kepastiannya, maka jangan dianggap pasti. Oh gitu Buya. Nah, cuman lagi-lagi masuk kalau mau ikhtiar segera. Gitu ya. Kalau memang belum yakin pastinya, kenapa dibawa ke pasti? Artinya nggak ada lintasan di hatinya, kecuali sudah dendam marah dari awal kan pasti ingat. Berarti dia sebenarnya nggak ada mencari uang yang diucapkan saja nggak ingat kok. Baik, yang pertama selesai ya. Oke, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keindahan. Banyak orang akhir-akhir ini was-was cerai. Sebenarnya permasalahannya bukan was-was cerai, was-was yang lainnya dia, ini penyakit. Was-was itu penyakit. Kalau tidak disembuhkan akan merambah kemana-mana. Ujungnya bisa menjadi gila dan sebagainya. Makanya yang punya perasaan itu segera diselesaikan. Diobati penyakit mental itu. Dalam istilah was-was qahri itu. Mental. Maka harus dibenahi. Nah, cara membenahi adalah dirinya sendiri. Tahu itu penyakit, dia segera lawan dengan ilmu. Termasuk ini akan Buya jelaskan.
Kenapa kok saya langsung simpulkan ada was-was? Kalau pertama masih ada hubungannya dengan cerai. Misalnya seorang suami mengatakan, aku disuruh ibuku untuk mencerai kamu. Mungkin karena masih ada kalimat cerai, terngiang-ngiang di benak Anda kalimat cerai mungkin masuk akal di sini. Dan kami jawab tidak jatuh cerai. Itu hanya cerita saja. Bohong atau tidak bohong? Dia bohong. Orang tidak mengatakan aku cerai engkau kok enggak. Dia hanya mengatakan aku disuruh mencerai. Dan dia tidak mencerai ini. Tapi yang kedua ini betul-betul ini murni Anda was-was. Orang Anda mengatakan aku lepaskan dosa-dosa. Lepas apa? Makanya tanya lepas apa? Bukan lepas kamu kok. Anda was-was betul ini. Bahaya ini kalau biarkan Anda terus pikiran cerai. Suami ngomong dikit, ngomong mesra dikit, kayak kalimat cerai. Anda hilangkan itu semuanya. Bagi Anda tidak akan jatuh cerai kecuali kalimatnya begini. Hei istriku, engkau aku cerai. Kalau suami ngomong itu harus Anda pikirin cerai itu. Selain tidak itu Anda tidak usah kepikiran. Karena sudah was-was, Anda punya penyakit ini. Yang ketiga, apa tadi? Siapa yang meninggalkan yang haram? Apa hubungannya dengan cerai? Berarti Anda was-was banget ini. Penyakit parah ini. Akhirnya Anda dengan suami mau hubungan suami istri. Ingat, kamu ini suamiku atau belum takut? Nah ini tidak indah semuanya. Makanya saya menangkap Anda kena was-was ini. Was-was cerai ini. Anda was-was macam-macam kan? Anda tidak jatuh cerai. Anda istri sah buat suami Anda. Yang bahagia, yang indah sudah. Anda jangan bahas masalah cerai. Anda suami selesai. Tidak usah dipikirin masalah perceraian. Semua yang punya penyakit yang serupa, awas hati-hati. Segera diberesin. Kalau tidak, naudzubillah. Sehingga mau hubungan suami istri was-was. Gimana dia akan senang? Bagaimana dia akan menemukan ketenangan, kebahagiaan? Wong dia dalam hubungan berasa was-was. Pengennya. Ya, Anda was-was. Kebaca. Ngomongkan aku lepaskan diri dari dosa-dosa. Apa hubungannya dengan Anda? Oke. Kecuali mengatakan, aku melepaskan dirimu seperti aku melepas dosa-dosaku. Dia sendiri nggak melepas dosa masih dosa. Enggak juga cerai kok. Kalau masukkan bab kinayah masih mungkin ditanya niatnya. Kalau niatnya enggak usah pikirin. Tapi kalau tidak ada urusan dengan Anda nggak masuk kinayah, Anda sudah mengerti bab cerai. Jadi yang namanya was-was itu catatan. Orang kena was-was itu sebetulnya bukan karena dia tidak tahu, justru dia tahu itu salah. Bahkan Anda sudah tahu jawaban jebelnya. Cuma namanya penyakit. Wudhu, dia sudah tahu dia wudhu. Dia pengen wudhu lagi dia. Makanya terus mengulang-ulang yang itu saja. Was-was. Sama kasus itu dong. Urusannya cerai. Dikit-dikit ke sana cerai. Harus disembuhkan. Anda insya Allah sembuh. Selagi Anda berani bertanya. Kemudian kami sampaikan Anda harus sadar. Itu Anda punya penyakit. Dan macam-macam was-was, naudzubillah. Cuman makanya kalau orang membiarkan was-was, lihat. Bersama berjalan waktu, semakin ada tekanan, lihat. Ngapa-ngapain. Sampai suatu ketika ada orang salaman sama ibunya nggak mau. Disentuh sama suami. Suaminya nganterin HP, itu langsung gini. Saya kaget, wah ini sakit orang ini. Suaminya nganterin HP gini. Loh. Ajib, ini bahaya, lihat. Kayak orang gila kan? Sakit mental ini bukan. Kita tidak mengatakan, makanya bisa sembuh, Anda ini bisa sembuh, siapa yang was-was. Sembuh, ayo cepat. Biar normal nanti. Sehingga saya takut-takuti kalau Anda biarkan diri Anda seperti, sebenarnya nggak beda kalau bisa penyakit mental sama yang lain. Sama, hei kamu itu korengan, korengmu tuh bahaya, jangan biarkan, cepat berobat. Bukan berarti saya mutus harapan nih, sebagian orang salah paham mutus harapan. Oh enggak, justru biar segera berobat. Sebab ada orang menganggap ini penyakit sepele. Imbasnya apa kemana-mana itu, sampai sholatnya tidak akan khusyuk. Apapun tidak akan khusyuk. Kalau urusan cerai, kemesraan susah. Jujur Anda tidak akan mesra dalam hubungan suami istri kok. Anda dengan was-was. Kalau wudhu, sholatnya nggak akan khusyuk. Was-was takbiratul ihram, sholatnya nggak akan khusyuk. Dia kan di sana. Segera diobati ya. Ada pengobatannya. Kelihatannya memang harus ada halakoh khusus ya. Halakoh untuk mengatasi seperti itu. Tip-tipnya dari awal akhirnya harus membuat halakoh. Ini kan satu sisi yang dilupakan oleh para pendidik dan sebagainya. Sementara sebagian para ulama sudah membahas tentang was-was kohri ini, sudah ada dibahas nih, ada was-was ini sudah dibahas dengan detail. Cuman kadang tidak kita hadirkan dalam majelis karena kan kasusnya kasus orang langka, tidak semua orang penyakit. Cuman di hari ini kayaknya hampir banyak. Coba saja, setiap majelis ada orang kena was-was. Artinya kayaknya kita harus membuat halakoh, mungkin Ahad pagi ini ganti dengan halakoh was-was, majelis was-was. Insya Allah Anda sembuh ya. Anda tidak usah tanya kemana-mana, Anda tidak jatuh cerai, Anda masih istri sah buat suami Anda.
Jadi begini, seorang istri kalau menemukan suaminya mengucapkan kalimat kinayah, yang pertama adalah percaya dengan omongannya. Jangan dipaksa untuk mengucapkan selain itu. Percaya, sudah selesai. Nah, satu. Yang kedua adalah, kalau sudah ada dalam rumah tangga tanda-tanda kinayah talak, itu sebetulnya sudah ada tidak sehat. Tinggal segera dibenahi supaya tidak keluar lagi. Pisah, pergi, pulang, dan sebagainya. Itu berarti kan ribut dalam rumah tangga. Ya? Tapi kalau dalam keadaan normal, nggak bakal Anda mengira itu tolak kinayah sekalipun. Misalnya apa? Yang pulang sana, cangkebuk dulu ya. Ya jelas pulang biasa. Karena normal. Tapi dalam keadaan marah, nah ini. Jadi kalau sudah ada, seperti yang Anda tanyakan, itu pasti dalam rumah tangga ada sesuatu. Maksudnya Anda kurang sehat ya. Jadi maksud kami itu segera dibenahi. Hidup itu indah ya. Jangan dibikin kepada para suami, tolonglah. Jangan gampang mengucapkan kalimat cerai. Kalau ada permasalahan, selesaikan diskusi. Makanya terus komunikasi yang kebuka antara suami istri itu. Diskusi yang enak, yang nyaman. Pastikan rumah tangga harus bahagia. Capek kalau menjalani hidup tidak bahagia. Jadi seperti itu. Jadi yang Buya amati dari yang kedua adalah, kalau sudah ada bahasa kinayah talak, maka sebetulnya itu ada sesuatu. Artinya tidak sehat. Tinggal Anda berbenah sekarang, mencari. Mungkin suami Anda yang kurang benar, maka dia berbenah diri. Atau perilaku Anda sehingga Anda harus mendapatkan kalimat semacam itu, maka Anda juga berbenah diri sampai tidak akan keluar lagi kalimat itu. Demi kebahagiaan. Masya Allah. Anda setelah bertanya kepada kami, jangan tanya ke siapapun. Khawatir Anda itu sudah kena was-was. Ya, Bu ya. Awas, jangan tanya. Oke, kami jawab. Anda sendiri mengatakan kinayah, sudah. Nggak jatuh cerai, selesai. Tapi Bu Sudah, nggak jatuh cerai, jangan dipikirin lagi, sudah. Satu. Kemudian kalau ingin menggertak suami istri itu jangan pakai kasar. Gertak istri itu adalah dengan cara yang indah. Dengan rayuan, dengan sanjungan, dengan apa begitu. Jangan biasa dengan pasangan itu adalah dengan cara yang tidak baik. Suami mengancam cerai, istri mukul-mukul. Nggak benar itu. Jadi, Anda dengan cara yang baik. Tidak dengan cara bentuk-bentuk seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu. Tidak indah. Cara yang lain. Yang jelas tidak jatuh cerai. Cukup. Tidak usah ragu. Oh, Anda sendiri menyebut kinayah kok. Baik, semoga Allah menjaga rumah tangga Anda indah bahagia. Kalau Anda bertanya lagi, Anda kena was-was dan sampai kapanpun Anda akan gelisah. Selesai, jangan bertanya ke siapapun. Dan jangan dipikiri masalah itu. Kalau Anda sudah mikir masalah perceraian, jangan dipikiri sudah. Anda ke belakang ngasih makan ayam, burung, nyiram bunga, selesai. Jangan mikir tentang perceraian sudah. Takut Anda sudah kena was-was. Insya Allah setelah itu indah, bahagia, harmonis. Anda bertanya, Anda harus dengar dan Anda harus yakin supaya tidak ragu-ragu lagi. Karena ada was-was di dalam diri Anda. Setelah itu jangan bertanya lagi ke siapapun. Nanti Anda bingung lagi. Kami jawab bahasanya, apa yang Anda ucapkan belum jatuh cerai. Belum jatuh cerai. Bahkan berandai-andai saja kok. Bukan taklik juga. Sudah selesai. Anda jangan lagi ragu lagi sudah. Biar hubungan Anda indah. Satu. Yang kedua adalah, jika Anda punya masalah, jangan langsung serta-merta nyampe kepada orang tua. Sebab orang tua itu melihat dengan kasih sayang dan cinta yang melebih, sehingga kadang permasalahan kecil, tapi dipandang oleh orang tua besar. Bisa saja orang tua Anda marah dengan mantunya, malah tidak indah nanti. Ini kami sampaikan kepada pengantin-pengantin baru, yang pernikah-nikah baru ini, kalau punya permasalahan, jangan serta-merta nyampe ke orang tua. Selesaikan dulu, diskusi dulu yang baik. Jangan dikit-dikit ke orang tua, dikit-dikit orang tua, akhirnya orang tua marah kepada menantunya. Kemudian yang ketiga adalah, baiklah, kalau Anda sadari bahwasanya masa lalu Anda adalah karena tidak punya ilmu, sekarang sudah mulai ngerti ilmu, maka tingkatkanlah ilmu tersebut dan diamalkan. Dan ilmu pernikahan juga, yaitu menunjukkan kasih sayang, menghormati, ngomong yang santun kepada pasangan dan seterusnya. Itu ilmunya harus Anda mulai. Indah rumah tangga Anda insya Allah setelah ini. Kalau adanya pertengkaran itu wajar, selisihan ada, akan tapi pertengkaran tidak boleh menjadi permusuhan. Pertengkaran itu anggap kayak puasa, agar bukanya enak, gitu saja. Artinya apa? Di saat bertengkar itu ternyata nanti kalau sudah akur kayak pengantin baru lagi begitu. Jangan pertengkaran jadi dendam. Siapa yang nggak berselisih antara
Antara ustadz dengan ustadz juga ada selisih. Bahkan baginda Nabi SAW, contoh kita, pernah berselisih dengan Siti Aisyah, tapi tidak menjadikan bahkan menjadikan semakin cinta. Ada, semuanya ada. Tinggal bagaimana kita menyelesaikannya. Anggap itu adalah garam kehidupanmu, sehingga menjadi sedap gitu loh. Ya. Jangan, kalau tidak ada masalah, jangan-jangan bermasalah malahan ya. Masalah sedikit itu adalah untuk irama dalam hidup. Kemudian setelah itu bawa istri Anda kepada kebaikan. Semakin istri baik, semakin mudah memahami kebaikan yang Anda berikan ya. Kumpulkan Anda dengan istri di tempat yang baik, dengan guru yang baik, yang akan berikan wejangan terus, akan berikan bimbingan terus, sehingga hidup Anda akan terarah dan indah. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Bu ya, tadi bagaimana hukumnya kalau penanya itu ragu apakah sudah menalak atau belum Bu ya? Tidak sudah dijawab yang pertama. Tidak jatuh talak karena kalimatnya oleh orang mergo ini tak pegat orang. Bahasa Jepang ini. Jadi kalau bukan karena apa sudah tak pegat itu belum jatuh cerai. Enggak jatuh cerai, maka yakinlah bahasanya itu tidak jatuh cerai. Karena bukan mengatakan engkau aku cerai, enggak. Ya, kalau bukan karena ini wis tak cerai. Kalau bukan karena itu sudah enggak jatuh cerai. Jawabannya adalah antara jawaban hukum dan jawaban pendidikan. Kalau jawaban hukum sederhana, bahwasanya kalimat soreh, kalimat yang terang-terangan, jika itu dengan tulisan, maka itu adalah kinayah. Seorang suami menulis kalimat kepada istrinya, engkau aku cerai, tapi melalui WA, maka tidak akan jatuh cerai karena tulisan adalah kinayah. Kecuali sang suami berniat dan Anda katakan Anda tidak niat, maka tidak jatuh cerai. Baik. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya wanita itu minta cerai itu kadang-kadang bukan minta cerai, itu bahasanya saja, bahasa orang yang lembut, sehingga kadang kalimat itu terbatas. Jadi seorang suami kalau ada istri minta cerai itu sebetulnya bahasanya, bang cerai saja saya. Maksudnya bukan begitu. Kadang-kadang maknanya, bang yuk kita membuat perubahan gitu. Jadi kita harus paham bahasa wanita. Makanya ini hikmah Allah itu kenapa perceraian diberikan kepada kaum pria. Kalau perceraian diberikan kepada kaum wanita itu bubar dalam seminggu itu. Kadang-kadang bahasanya sangat terbatas, jadi cerai saja. Yang ada penyesalan setelah itu. Maka lagi-lagi wanita biarpun ngomong cerai beribu kali tidak akan jatuh cerai. Tapi wanita karena lembut hatinya ini di saat ingin mencerai dibantu, maka ngajukan ke mahkamah, diajak diskusi, difahamkan, baru nanti diputuskan oleh hakim. Seperti itu. Nah, jadi sepertinya istri Anda bukan berarti ingin minta cerai yang sesungguhnya. Karena saya melihat dari kalimat yang Anda ucapkan sepintas saja kami kerasa Anda berjauhan. Nah, ini. Kalau berjauhan itu adalah apa yang ada di khayal istri Anda. Yang ada di istri Anda itu adalah Anda nongkrong nggak bekerja lalu Anda nggak punya duit. Maka lebih baik Anda pulang setelah Anda bekerja, kelihatan Anda berkeringat, kelihatan Anda jerih payah, biarpun tidak ada uang, istri Anda punya kasih sayang. Karena melihat Anda berjuang, Anda jauh. Belum lagi bertemu itu punya makna untuk mengikat hati. Ini nasihat. Memang Anda tidak harus ikut pepatah yang amat-amat parah, mangan nggak mangan sepenting kumpul. Ya enggak, insya Allah masih makan Anda. Berkumpul masih makan. Maksud kami adalah kedekatan. Kami menangkap dari sisi ini saja. Lihatannya Anda karena berjauhan ini memicu orang untuk mengambil keputusan. Karena apa? Istri Anda nggak melihat. Biarpun Anda cerita saya kerja, nggak kelihatan keringat Anda. Nggak kelihatan lesu muka Anda, tidak. Anda kerja di samping Anda jualan apa saja, istri Anda itu lihat. Anda capek uangnya pas-pasan. Istri Anda punya kasih sayang nanti insya Allah. Ya Allah, ya bang, nggak apa-apa bang. Karena Anda berjauhan. Kemudian lebih dari itu adalah komunikasi itu terus. Kasih sayang, keindahan. Dan jangan lupa setelah itu memperbanyak kalimat maaf. Mohon permohonan maaf kepada pasangan Anda. Ini satu sisi. Sisi lain wahai para wanita. Hidup itu memang seperti itu. Namanya nasib buruk. Nasib buruk seseorang itu apa? Punya sifat tidak terimaan. Enggak puasan. Itu tidak terjadi kepada istri fakir, suami fakir. Istri yang suaminya fakir saja, tidak. Nasib buruk dari sifat jelek ini akan berlaku biarpun suaminya kaya raya.
Gara-gara mobilnya belum diganti saja sudah ngambek minta cerai, itu ada perempuan begitu. Sudah dibuatkan mobil, sudah dibuatkan rumah, disiapkan mobil lengkap, hanya gara-gara suaminya tuh belikan mobil ibunya sendiri dia minta cerai, itu ada. Memang itu nasib manusia rendah. Ada, jadi tidak hanya bukan karena kekayaan, bukan karena hati yang rusak. Maka kalau dia menjadi suaminya fakir juga sama, mudah minta cerai. Jadi jangan mudah minta cerai wahai para wanita. Setelah perceraian itu adalah dinanti oleh iblis. Dinanti untuk setan untuk masuk wilayah perzinaan, keharuman dan sebagainya. Maka diselesaikan bersama masalah ekonomi. Biasanya yang perlu ditata kalau seorang wanita cerdas itu adalah cara memanage rumah tangga, pengeluarannya seperti apa. Kalau penghasilan suami menipis, tentu pengeluaran harus dikurangi dan begitu. Itu wanita cerdas. Bukan wanita hanya bisa minta plus kurang, minta bank dan kurang, minta bank kurang. Lah ini wanita apa? Minta sudah dikasih kurang, minta dikasih kurang. Nah ini gak benar. Yang gak benar juga adalah suami pelitnya setengah mati. Waduh, sama istrinya hitung-hitungan. Harus pakai mana kwitansinya semuanya. Beli nasi 2 bungkus saja pakai kwitansi. Jadi kami himbau kepada suami itu di saat ini, jangan pelit-pelit amat. Dan para istri jangan sering-sering menuntut agar hidup itu indah. Semuanya adalah bagaimana memperhatikan pasangannya dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta serta penuh pengabdian. Kemudian setelah itu apa? Ini yang terpenting, memaafkan ketidakmampuan suami dan memaafkan ketidakmampuan istri. Ini memaafkan ini yang mahal. Sebab kalau tidak maaf akan menjadi amarah, akan menjadi murka, akan menjadi dendam. Makanya kalau memang suamimu mampunya memberi rezeki semacam itu, maafkan. Istri juga begitu. Istri yang maafkan dengan kekurangannya di dalam mengabdinya. Cuman kalau sudah kita pikiri, misalnya seorang suami memang nggak benar perempuan seperti itu. Ada perempuan itu nggak paham apa-apa di rumah. Nyuci piring nggak bisa, nyuci baju nggak bisa. Masya Allah, bisanya melahirkan dok. Masak nasi nggak bisa dan sebagainya. Ya tentunya ya dipelajari pelan-pelan. Jangan sampai perempuan semacam itulah. Harus berusaha. Tapi seorang suami tidak harus menuntut, kamu harus begini ya. Perempuan apa ini? Kotornya ini. Harus bisa begini. Saya kan suka masak nasi Arab. Kamu harus pintar masak nasi Arab. Nah ini nyiksa. Ya kasih aja rujak ulek gitu. Memaksa suaminya sesuatu yang istrinya belum bisa, perlahan. Tapi itulah. Kalau sudah hidup ini sudah membebaskan dari tuntutan, yang ada adalah terima kasih, syukur dan keindahan. Baik, insya Allah. Bismillah. Yang pertama adalah selagi Anda tidak yakin itu tolak sharih dengan kalimat jelas, engkau aku cerai atau engkau aku talak, maka itu namanya kinayah. Sudah nggak usah ragu. Selagi kalimatnya bukan engkau aku cerai, engkau aku talak, maka itu namanya kinayah. Kemudian niatnya pun Anda sudah menjelaskan Anda tidak ingin mencerai, cuma nakut-nakuti, maka itu tidak jatuh cerai. Maka tidak usah ragu sudah. Tidak usah bertanya lagi ke siapapun, nanti Anda tambah ragu. Wong Anda sendiri kan bahasanya kinayah, bukan Anda mengatakan engkau aku cerai, tapi mungkin kalimat yang lain. Tidak tahu Anda mengatakan kinayah, mesti Anda harus sudah tahu kinayah. Yang jelas kinayah itu adalah kalimatnya bukan jelas mencerai, seperti engkau aku cerai, engkau aku tolak. Misalnya kinayah tahu, suruh pulang sana, kita pisahan saja. Itu adalah kinayah. Karena apa? Karena bisa saja pisahan itu adalah pisah rumah atau perpisahan mobil atau apa gitu ya. Selagi Anda tidak niat, maka itu tidak jatuh cerai. Selesai itu. Anda tidak usah ragu lagi. Kalau ragu nanti mengganggu keindahan rumah tangga Anda. Nah, keraguan Anda itu membawa Anda jadi was-was. Di sawah pun Anda harus ngomong seperti itu. Maka yang Anda katakan di sawah itu, kalau Anda yakin itu pertanyaan, apakah benar kamu mengatakan engkau aku cerai? Apakah benar kamu mengatakan engkau aku cerai? Kau tak pegat? Nah, maka selagi itu masih bentuk pertanyaan dari Anda kepada Anda sendiri, maka itu bukan sebuah perceraian. Yang menjadi sebab perceraian Anda mengatakan, wes, kowe tak pegat, ya gitu. Nah itu langsung. Kalau Anda mengatakan, walaupun nggak ada orangnya, Bu ya. Karena kalimat cerai itu adalah bisa saja disampaikan kepada orang lain sekalipun.
Asalkan sudah diucapkan. Kalau sendiri Bu ya? Sama. Sama, Karena ya? kasusnya adalah dia telah mengucapkan dengan lesannya. Iya, Bu ya. Nah, karena dia telah mengucapkan dengan lesannya. Nah, bisa tidak. Seperti halnya memerdekakan budak juga begitu. Nah, jadi itu guyonannya jadi, seriusnya juga jadi. Tapi kalau sifatnya adalah sekedar tanda tanya, maka nggak usah. Kemudian setelah itu Anda jangan bahas lagi masalah ini. Karena Anda sudah mulai masuk wilayah was-was. Anda tidak usah bahas lagi, selesai. Dan Anda pun sudah dilarang membicarakan masalah ini. Sudah selesai. Nggak ada muhalil. Anda kalau bicara, dengar ceramah tentang cerai-cerai, Anda tutup telinga saja. Karena khawatir yang ada di dalam diri Anda was-was, itu sangat mengganggu rumah tangga Anda. Ya, insya Allah. Ya Allah, was-was ini penyakit ya, nggak boleh Anda turuti. Anda kalau sudah bertanya, jangan bertanya lagi. Ini kaidahnya. Sebab penyakit itu mengajak Anda bertanya, sehingga Anda gelisah. Anda hubungan suami istri jadi serba nggak nyaman karena Anda merasa ini halal atau haram dan sebagainya. Ya, was-was. Dan itu bahaya sekali, jangan dibiarkan. Nanti berkembang kemana-mana. Maka kunci was-was itu adalah sederhana. Jangan dilawan. Jangan dilawan dan jangan dituruti. Akan tetapi Anda alihkan kepada apa? Kalau Anda di saat ingin mengingat talak, Anda ingat yang lainnya, ingat anak Anda, ingat ternak Anda, ingat apa gitu ya. Kemudian apa yang dicapai oleh suami itu belum jatuh talak, karena dia mengikat apa? Dia bahasanya mengiyakan pisah, ya kan? Pisahkan, menghubungkan dengan sesuatu, dan sesuatunya tidak disebut. Kenapa sih? Main-main apa sih menurut Anda? Dia sendiri main-main apa? Kalau seandainya betul harus jelas mainnya. Sehingga main-main apa misalnya? Kalau naudzubillah main dadu misalnya. Ya kalau kamu main dadu nanti aku cerai lah ya. Kalau dia mengatakan iya, kalau aku main dadu lagi maka engkau cerai. Maka cerainya nanti di saat main dadu. Sementara mainnya pun Anda tidak menjelaskan. Kemudian maksudnya pun apa? Pisah dengan kamu. Kecuali kalimat yang akan menjadikan jatuh cerai kalau seorang suami mengatakan engkau aku cerai. Kalau kamu masih mau pisah nanti dan sebagainya, belum jatuh semuanya itu. Dan Anda tidak usah kepikiran ke sana, sudah. Anda tidak boleh masuk was-was, apalagi Anda punya penyakit begitu, ini bahaya was-was. Dan Anda jangan tanya ke orang lain lagi, ngomong suaminya ya nanti kalau main-main lagi. Terus Anda itu kenapa kok harus seperti itu? Apa sih maksud Anda kok dikit-dikit nuntut begitu? Apa yang Anda inginkan? Hidup kayak apa sih kok hidup berantem terus tuh? Anda ini berpikir atau tidak? Rumah tangga kok berantem? Pemain tinju sana dimain ring sana. Suami istri itu indah, bukan begitu. Hidup kok berantem, hidup ini sudah begitu, naudzubillah, mengancam perpisahan. Tersinggung loh suami dia begitu. Perpisahan itu kan nggak mau dekat artinya, mau jauhan, minta cerai. Sehingga ada sebagian suami di saat istrinya minta cerai itu dia naik pitam. Karena apa? Menganggap cintanya dihargai, maka jadi musuh langsung. Perpisahan, cerai itu apa sih maknanya? Cerai kan pisah, sudah nggak boleh bersentuhan setelah itu. Lah kok berani minta ini? Kalau seandainya bang saya mau rehat dulu, saya menenangkan pikiran, itu masih mungkin. Tapi langsung cerai. Ini sebetulnya jenis kegilaan. Bahkan perempuan yang suka ngomong begitu pun pada akhirnya nggak mau dicerai beneran. Nah ini kan sebetulnya kan gila yang tersembunyi itu. Maka Anda tidak boleh menjadi orang gila. Anda sakit was-was. Maka caranya apa? Anda jangan mikirin itu, Anda akan sembuh nanti. Di saat Anda teringat, wah sudah, Anda percaya dengan apa yang kami omongkan, itu tidak jatuh cerai. Kalau nanti akan ada bayang itu, Anda ingat yang lainnya. Ingat waktu jadi pengantin baru aja deh. Ingat begitu aja. Jadi jangan dituruti ya. Kemudian yang terpenting dari ini semua adalah kebiasaan Anda marah-marah lalu minta cerai, hilangkan. Berdamailah dengan suami. Kalau memang ternyata susah berdamai dengan berduaan, maka cari orang ketiga untuk bisa mendamaikan. Hidup itu harus indah, jangan maulah dibisiki sama istri untuk berantem. Kalau was-was begini apa untungnya? Anda semakin cantik? Enggak juga. Apakah Anda semakin mesra? Enggak juga. Lalu apa untungnya? Untungnya adalah setan, karena Anda semakin tidak manis dengan pasangan. Dan itu artinya setan telah membuat jendela suami Anda untuk macam-macam, Anda juga mau macam-macam, naudzubillah. Gara-gara was-was, suami istri tidak menjadi tidak indah, tidak mesra. Cukup, tidak ada. Anda jangan tanya lagi ke siapapun, sudah selesai. Ceritakan tentang kalimat cerai, tidak akan jatuh cerai. Memang kalimatnya soreh. Seorang laki-laki menceritakan tentang saudaranya mencerai. Hei istriku, misalnya seorang laki ngomong, kemarin ada ponakan kita itu tak tanya ngomong sama istrinya, hei istriku kamu aku cerai. Ya enggak cerai dong istrinya ini, karena itu hanya menghikayahkan, menceritakan, tidak jatuh cerai.
Baik, jadi gak jatuh cerai. Kecuali mengatakan, kamu aku cerai. Ada seorang laki-laki mengatakan pada istrinya, kamu aku cerai, maka itu jatuh cerai. Kalau hanya mengisahkan, berarti bukan dia yang berucap, hanya kalimatnya orang lain yang diucapkan oleh dia. Wallahu a'lam bishawab.